anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu-ibu, di sini saya mendapat tugas tentang pengimbasan modul 1 tentang budaya positif. Ini tugas saya dari guru penggerak. Apakah Ibu semua ada tergerak untuk menjadi guru penggerak Ibu? Ada nggak Bu? Alhamdulillah pada angkatan 9 kemarin saya lulus itu menjadi guru penggerak. Yang pertama-tama itu kenapa sih kok saya bisa jadi guru penggerak itu? Waktu daftar angkatan 7 itu saya bersama kepala sekolah saya mendaftar itu tidak lulus. Alhamdulillah dibuka lagi yang untuk angkatan 9. Bersih di sini. Sebenarnya saya ada rasa keterpaksaan gitu Bu ya. Yang pertama itu dari dinas. Muncul nama kami Bu, nama istri itu disuruh untuk mengikuti lagi. Dari lembaga saya juga sedikit dipaksa gitu sama ibu kepala sekolah saya, ayo Bu ikut harus mengisi. Alhasil itu Bu, dalam pengisian esai saya sudah dapat nomor 3. Itu sepertinya udah menjelang mau detik-detik hampir jam 12 itu tinggal 2 lagi saya copy paste. Udahlah yang penting saya mengisi esainya sampai selesai. Ya mungkin udah tahu juga ya Bu, karena rezeki kita itu kan yang ngatur Allah. Walaupun saya mengcopy paste, tetapi itu kan berdasarkan pengalaman kita. Akhirnya saya lulus di angkatan 9 ini dan udah 2 bulan ini mengikuti pendidikan guru penggerak itu secara daring. Baiklah Ibu-ibu, yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya banyak Bu modul-modul yang dipelajari dalam di guru penggerak itu. Tetapi kita yang dituntut aksi nyatanya itu di budaya positif ini. Baiklah, budaya positif. Berarti budaya positif itu apa sih Bu yang ada di sekolah? Siapa mau baca Bu? Nah iya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya Bu ya, budaya positif yang ada di sekolah. Ini perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya Bu ya, apabila lingkungan kita itu positif, aman. Dalam aman itu mungkin dalam penataan main itu tidak berbahaya. Misalnya lantainya itu tidak nggak ada kerikilnya, itu kan berarti dikatakan aman ya Bu. Namanya anak-anak, apalagi yang kita jaga itu anak usia ada yang 3-4. Mungkin kalau anak usia KB itu ada yang hanya masih ikut-ikutan, 2 tahun udah sekolah. Otomatis itu kan perlu ekstra sekali dalam menjaganya. Pastikan positif dan nyaman. Berarti anak itu ketika datang, kita tengok anak itu ketika datang dari rumah itu ke sekolah itu bisa kita lihat tuh. Asal anak itu datangnya happy, di sekolah tentu happy. Tapi kalau dari rumah diantar ke sekolah, dia udah nggak mau turun, kita harus pakai jurus entah berapa itu, dia tetap nggak bisa. Kalau dipaksakan sampai siang pun dia seperti itu. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang kontrol guru itu ya Bu ya.
Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah B. B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman B boleh membujuk. Oh, berarti ini kepalan tangan A ya, Bu ya. Dan satunya itu kepalan tangan B. Yang B ini kerjanya apa, Bu? Membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, berarti segala bentuk perilaku ya, menggelitik, bahkan menawari Anda uang untuk Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan itu. Ayo Bu, coba di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik aja. Berarti satu Anda, yang satu B. Yang ini tugasnya itu iya. Ayo kita buka. Sedangkan ini dia mengepalkan. Berarti dia mengapain, Bu? Ya? Iya, mempertahankan ya. Nah, ya sesudah itu bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah A atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Dan apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Oh, berarti gini Bu, dalam mengendalikan kontrol tadi ya Bu ya. Kalau kita melindungi hak kita, mempertahankan apapun itu gangguan dari luar, gangguan dari mana aja pun, kalau kita tetap teguh itu nggak akan terbuka. Tapi kalau kita udah terlena dengan jujur uang, apalagi sekarang ya uang, kita hanya memikir oh iya asal dapat uang, terus dia akan berubah. Tapi kalau kita teguh, kita ya dia nggak akan coba pun buka lagi. Nah inilah dari itu kontrol guru itu ya Bu, salah satunya itu tujuan pendidikan menurut KHD. Pasti Ibu kalau ngisi PMM di platform Merdeka Mengajar itu udah pernah mendengar istilah ini. Siapa yang pernah membuka PMM Bu? Merdeka Belajar itu Bu? Sudah? Yang TK belum ada Bu? Udah ada dapat sertifikatnya Bu? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita itu bisa Bu saling membantu sama teman. Ya, menurut KHD Bu, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Lakunya ya Bu, bukan dasar bawaannya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Satu pertanyaan saya untuk ibu-ibu, apakah anak itu dari lahir itu sudah membawa, menurut ibu itu membawa udah membawa kodratnya secara lahir itu udah terlihat belum Bu? Kepintarannya apanya udah membawa belum itu kira-kira Bu? Apa hanya cuma terbentuk di sekolah? Sudah ya Bu. Di dalam kandungan pun kalau kita misalnya kita memutarkan lagu yang begitu hebatnya, misalnya lagu-lagu Bu, kita mendengarkan lagu-lagu DJ seperti lagu itu, dia mungkin akan bereaksi. Ya, tapi kalau kita mendengarkan lagu yang lembut, yang apa, kita juga ya akan mudah. Nah itu tugas kita itu sebagai guru itu hanya menebalkan yang samar-samar ya Bu ya. Jadi udah terbentuk, tapi ya banyak faktor juga yang akan mempengaruhinya.
Nah, ternyata kita sendiri Ibu yang memegang kontrol atas kepala tangan tadi itu. Ya Bu ya. Apakah kita akan membuka atau akan menutup kepala tangan kita tadi? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Yang saya sebut tadi, kalau saya butuh ini, misalnya saya membutuhkan, tapi ini lebih berharga yang saya jaga. Jadi otomatis saya tetap teguh. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol ya Bu ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini Bu, perubahan paradigma selanjutnya stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Udah dijawab tadi ya Bu? Kita sendiri. Nah, kita coba dengan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita nggak bisa ya Bu ya, mencoba itu mengubah, itu harus pemikiran saya tentang tahun itu seperti ini, harus sama dengan pemikiran Ibu semuanya. Jadi nggak bisa ya Bu kita samakan. Nah, kita satu titiknya itu emang ada aturan-aturan yang ada di situ, yang ada misalnya di pendidikan PAUD, baru bisa kita satukan persepsinya menjadi satu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, seperti kata positif ini Bu, sepertinya ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul nggak Bu? Iya. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kita kalau lebih kuat untuk mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tahu Ibu bujukan gagal? Ini sering kita alami di taman kanak-kanak maupun kelompok bermain. Kadang anak itu udah dibujuk juga nggak mau ya Bu ya, untuk merubah, maksudnya bukan merubah sifat apanya enggak? Oh iya, tingkahnya. Iya. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, berarti anggap aja suatu hubungan guru dan murid itu melakukan suatu kolaborasi ya dengan guru dan muridnya. Model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Seperti anak TK ya Bu. Kalau menang nggak ada, adanya menang semua. Kasih hadiah satu, hadiah semua. Baiklah, lanjut. Nah, tiba kita di sini. Apa makna disiplin? Tepat waktu. Ada lagi Bu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, disiplin ya menurut Ibu sesuai aturan. Baik, lanjut Bu. Kita buka apa sih makna disiplin itu? Nah, disiplin itu adalah berasal dari kata bahasa Latin disiplina, ya, disiplin, yang artinya belajar. Oke, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti di sini kalau kata disiplin itu kita teringatnya pada aturan. Aturan itu pernah saya dengar ya Bu, aturan itu dibuat untuk kadang dilanggar, kadang dipatuhi. Oke. Secara apanya Bu? Kalau disiplin dalam di sini ini
Di dalam guru penggerak itu emang sangat luar biasa itu ya, ilmu-ilmu yang baru kita dapati setelah mengikuti guru penggerak ini. Nah, disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri untuk dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dan orang lain. Berarti disiplin ini kan termasuk di dalam diri kita sendiri. Kalau kita misalnya dalam melakukan sesuatu atau dalam mengikuti suatu aturan, kalau misalnya masih kita memandang, oh iya saya ini karena, nah itu bukan berasal dari diri kita sendiri, itu berarti belum bisa menerapkan disiplin. Baik Bu, lanjut. Nah, disinilah Bu, disiplin itu digabungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, maksud disiplin, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ibu tahu lagunya? Oke, bisa Bu kita nyanyikan sebentar? Dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ya Bu oleh setiap anak. Itu biasanya yang kita lakukan itu dalam menerapkan pendidikan kepada anak usia dini itu sudah ada semua. Ya Bu, dari pagi sampai siang pun sudah Ibu lakukan. Contohnya kalau pagi anak itu udah kita sambut, ya Bu. Disambut nggak Bu anak Ibu Bu? Ya. Terus mengucapkan salam. Nah, itu udah ada nilai-nilai kebajikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Belum lagi nanti baca Iqra. Mungkin dalam pembelajaran sudah kita terapkan. Cuma kalau kita ditanya dengan bahasa-bahasa seperti ini, belum kan gitu. Nah, ya mandiri. Misalnya beriman tadi dalam praktek sholat, mengambil air wudhu, ya udah bisa, udah pernah kita terapkan. Bahkan ada makan ya Bu ya. Ada makan pun sebelum makan kita cuci tangan, berdoa, itu sudah termasuk itu kepada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri. Karena kalau udah ditinggal, nggak ditungguin, nah itu udah ada muncul kemandiriannya walaupun belum sepenuhnya. Namanya juga anak-anak ya Bu. Setiap anak-anak itu unik nggak Bu? Ya, lain-lain. Karakternya lain-lain unik. Bernalar kritis. Semua anak kan kalau apa? Apalagi kalau yang suka bertanya-tanya, Bu, Ibu mau kemana? Bu, ini dapatnya dari mana? Ini sudah mulai itu ya, berpikir kritis. Berkebinekaan global. Nah, bergotong royong. Ada Bu tempat Ibu menyusun kegiatannya itu 1 bulan sekali itu misalnya bergotong royong. Ya, ada mengajak anak-anak untuk mengut sampah aja itu udah gotong royong gitu ya Bu ya. Kalau di TK kreatif. Ibu ada menemukan anak yang misalnya kalau ini dibawa misalnya kita mengerjakan apa Bu lembar kerja atau bukunya nggak tertarik. Tapi kalau suruh hari ini kita menggambar, ya menggambar dia senang sekali. Kayaknya dari tadi kok nggak lari-lari nggak kesana-sana kan gitu. Ternyata ya dari gambarnya kita bisa menengok dari warna ini ya pasti ada ya Bu ya. Ada sekian emang unik karena itu. Kadang ada yang nggak suka belajarnya dengan cara saya nggak mau itu. Mungkin kita kan sekarang bisa mengaturkan ya Bu ya. Misalnya kalau dalam jumlahan berhitung gitu ya. Ada anak yang 1, 2 tadi kita alihkan dengan benda-benda simbol-simbol.
kelereng 5 dengan angka 5. Nah itu cara apa ya Bu? Ada sedikit cara untuk mengenalkan begitu kepada anak usia ini. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi apa ya Bu yang berasal itu dari diri kita atau dari orang lain? Dari orang lain. Karena tidak nyaman itu timbul kalau nggak dari diri kita. Oh nanti kalau saya nggak berangkat rapat, nah berarti Ibu bukan kata kesadaran diri sendiri, itu karena orang lain ya. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan seperti penghargaan. Ini juga ada juga di kalau anak TK, anak KB, Ibu misalnya penghargaan. Nah, kalau anak Ibu hari ini rajin, Ibu kasih 5.000. Itu kira-kira nanti dapat membentuk apanya nggak Bu? Motivasinya sendiri-sendiri nggak Bu? Ya, karena nanti kalau nggak dapat 5.000, dia nggak akan baik lagi. Berarti motivasi itu datangnya dari luar, nggak dari diri kita. Oh nanti kita mau belajar ini, tapi nanti dikasih uang sama ibu guru, misalnya 5.000. Nah baru kita mau belajar, nggak kayak gitu. Nanti kita harus bisa menimbulkan motivasi dari diri anak itu ya Bu ya. Misalnya kalau setiap anak itu nggak perlu Bu penghargaan itu berupa materi apa-apa. Kalau anak TK itu berupa apa Bu penghargaannya? Tepuk tangan boleh, terus ujian dengan jempol, dengan apapun. Nah itu kalau untuk anak TK. Hari ini Ananda Jeffrey atau apa hebat ya, alhamdulillah sudah bisa menggambar dan mewarnai dengan baik. Tepuk tangan, itu sudah suatu kebanggaan. Cuma nanti kalau Ibu membedakan itu dengan teman, hari ini Jeffrey udah baik menggambarnya, kita kasih kado. Tentu yang lain gimana Bu perasaannya? Iri ada, ketidaksenangan. Si Jeffrey dapat kok aku enggak. Ya jelas ada ya Bu ya. Kita nggak bisa memukul membeda-bedakan kalau dalam segi penghargaan itu. Baiklah, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah itulah Bu, tujuan disiplin positif itu menimbulkan motivasi internal dari diri sendiri itu yang saat ini yang kita bentuk. Gimana sih kalau saya itu datang terlambat ke sekolah? Gimana sih saya itu kalau mungkin kasus-kasus yang ada di TK, KB itu nggak terlalu. Mungkin kami itu kalau memandangnya mungkin sebuah kasus itu kalau yang ada di SD, SMP, SMA yang jenjangnya lebih tinggi itu yang banyak yang terjadi. Kalau mungkin untuk disiplin positif, kita kan bisa melalui pembiasaan dan tentunya kita sebagai guru itu menjadi suri tauladan yang anak kita, ya Bu ya. Ya menjadi contoh yang baik. Gimana mau baik kalau itu gurunya aja datangnya nanti udah jam 8 kurang. Kita padahal mau menerapkan disiplin positif itu terhadap anak ya. Iya, seperti itu. Nah, di sini setiap apa tuh ada kebutuhan dasar manusianya Ibu ya. Yaitu yang pertama cinta kasih, kekuasaan, kesenangan dan kebebasan dan survival. Ya Bu lanjut. Nah ini ada kasusnya Ibu. Ibu Ami ini guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di dalam kelas tersebut. Namanya Agus Bu. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oh, ternyata dia meminta bekal temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah Bu, dalam konteks
penerapan disiplin politik positif, tentunya yang kita pertama cari sama Ibu Anita adalah mencari tahu alasan Agus itu melakukan tindakan tersebut agar memenuhi kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi kebutuhan Agus. Saya di sini juga paham ya Bu, sepertinya Ibu tuh masih itu tuh apa sih kebutuhan. Nah itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia kita ya Bu ya. Yang pertama itu, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang, berarti dia kebutuhannya untuk bertahan hidup. Iya, kita pun makan juga ada alasannya ya Bu ya, untuk bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikannya, kebutuhan dia adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Berarti di rumah dia ngapain Bu? Iya, kurang perhatian, nggak diperhatikan dia sama keluarganya. Makanya dia mencari masalah di sekolah. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya, kebutuhan dia adalah penguasa, pengetahuan atas kemampuannya. Berarti di sini dia, iya, banyak ya Bu ya. Bahkan setiap apa tuh ada di sekolah seperti itu. Walaupun TK sekalipun ada. Iya. Iya, banyak yang kita temukan. Ya, secara seperti ini. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Bersama, terus kebutuhan adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dia nggak diberi pilihan, hari ini mau bawa bekal apa? Ya kan nggak ditanya, nggak ada komunikasi antara ibunya, keluarganya lah terhadap si Agus itu. Jadinya Agus di sekolah bosan kok, bekalnya setiap dibuka telur. Kalau soalnya anak itu belum paham ya Bu, belum paham banget gitu. Banyak kan yang nggak paham. Oh iya, ibu saya tuh nggak punya uang atau nggak bisa. Soalnya dia bertemu untuk di sekolah itu rame-rame ketika dibuka bekalnya telur. Oke, terus yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu adalah kebutuhannya adalah kesenangannya, berarti senang, dia usil. Nah, iya Bu, usil, saya mencari apa lah ya, kesenangan. Saya senang melakukan itu, kan gitu. Dia mengganggu temannya, dia merasa senang. Nah dari itu udah terjawab semua ya Bu ya, 5 kebutuhan manusia tadi dari cerita Agus itu. Yang pertama itu bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, pengakuan atas kemampuannya, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhannya adalah kesenangan. Nah ini Bu, 5 posisi kontrol guru. Dari kebutuhannya udah kita sebutkan, itu tadi ada 5 macam. Nah sekarang lagi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ayo Bu, lanjut. Aduh, tulisannya nggak apa ya? Nggak nampak. Baiklah, saya bacakan ya Bu. Motivasi itu dari guru berbuat, guru berkata, oh hasil, usia berkualitas. Nah, identitas gagal, kontrol ke kiri dari luar. Guru berkata, berbuat, menghukum. Mungkin kalau di TK penghukum itu nggak ada ya Bu? Nggak ada secara berdiri di tengah lapak, kan nggak ada seperti itu. Kita kalau pendidikan di apa, kayaknya kalau penghukum, membuat merasa bersalah mungkin ada kata-kata negatifnya. Kalau penghukum itu contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Itu kalau penghukum. Contohnya pembuat merasa bersalah. Berarti dia setiap ada kesalahan, dia tuh diceramahin nggak henti-hentinya. Seharusnya kamu tuh seperti ini ngapain di sini kan gitu.
Nah, kalau untuk pembuat merasa bersalah, kalau guru sedang berbuat. Kalau untuk teman, nah katanya kan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman. Teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Itu kalau posisi guru itu sebagai teman. Nah, yang keempat, posisi guru itu sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang positif. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, berarti sudah sebuah apa, Bu? Ancaman ya? Sebuah ancaman. Kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah siap, sudah tahu. Sekali Ibu mengatakannya Wisnu, berarti dia membuat merasa bersalah. Di temannya itu, ayolah, lakukan ini demi ibu. Nanti kalau enggak ibunya dimarah. Itu dalam teman. Kalau pemantau, nah pemantau itu teman. Kita memposisikan diri kita ini sebagai teman. Apa sih peraturannya? Nah kalau manajer, nah ini apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Nah ini 5 kontrol guru ini Bu, ini sangat penting sekali. Kira-kira ibu ini ada di posisi yang mana Bu? Dari 5 posisi kontrol guru ini? Ya kalau kebanyakan kalau untuk TK KB itu sebagai teman. Nah hasilnya pun kita lihat Bu, kalau gurunya itu suka menghukum, itu hasilnya anak itu akan memberontak atau menyalahkan orang lain terus berbohong untuk mencari aman, makanya dia berbohong, dia mencari alasan apa aja. Kalau membuat merasa bersalah, hasilnya itu kalau guru sering menyalahkan anak, nah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. 11-12 itu ya Bu, antara penghukum dan membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, iya ketergantungan. Kan nggak ada itu, bapak itu bisa membantu. Nah jadi dia tergantung. Oh nanti kalau saya nggak bisa KKR, kan ada bapaknya yang membantu saya gitu. Nah itu untuk teman lagi, untuk memantau, menyesuaikan diri bila di. Nah, yang kedua, yang terakhir untuk posisi manajer itu kalau kita bisa menggali pertanyaan-pertanyaan positif itu bisa menguatkan pribadi anak tersebut, ya Bu ya. Kaitannya dengan yang murid berkata, kalau dia dihukum gitu ya Bu ya. Biarkan saja. Nah, dia juga paling marah-marah lagi. Kalau dia udah nggak dianggap lagi gitu, dia dihukum terus seperti itu. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, dia udah dituduh, makanya kalau apa harus bisa. Dia terus gimana Bu? Dia dengan lesunya mungkin maafkan saya. Nggak mungkin dia melawan ya Bu ya kalau sama guru itu. Kalau mungkin terjadi di jenjang-jenjang itu kayak TK itu kalau misalnya kita kayaknya nggak ada ya Bu kalau guru apa. Mungkin kita hilangkan, kita emang harus hilangkan Bu kata-kata negatif gitu. Ya Bu ya. Saya berpikir Bapak Ibu teman saya, kalau posisi teman yaitu dia enak aja mau apa menganggap kita gurunya itu sebagai teman. Nah, untuk memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa hukuman yang harus saya terima. Nah, dia kalau memantau ini ya kayaknya kalau misalnya lagi dihargai, kalau enggak, nah itu kalau posisinya sebagai pemantau itu ya, pemantau. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia mencari solusi terkini. Dapat lanjut? Itu yang ditutup. Lanjut Bu. Oke, pertanyaan-pertanyaannya Ibu. Nah ini contohnya, mana yang membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum kembali. Saya kecewa sekali dengan kamu.
Otomatis itu kalau ditujukan pada anak merasa bersalah, ya kan Bu? Ya. Siapa yang mengatakan itu? Tentu orang lain. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalnya dalam mengerjakan tugas, kok kamu nggak pernah benar sih ngerjakan ini caranya ke sini, ini ke sini. Apalagi kalau melipat, ke tugas melipat itu ya Bu. Kalau untuk anak KB, anak TK belum juga mau jadi dia apa Bu, saya nggak bisa. Bu, saya nggak bisa. Untuk kontrol guru itu ya diperlukan. Kita ini harus banyak-banyak sabar memang ya Bu ya kalau menghadapi apalagi anak-anak kecil. Dia nggak tahu, pokoknya saya dulu yang diperhatikan, saya dulu. Nah, semua sementara dalam satu lokal itu kalau ada 20, Bu, saya dulu. Nah, seperti itu. Nah, makanya setiap untuk kegiatan kita tuh harus bisa untuk membagi kelas, membagi kelompok, kegiatan itu yang menarik ya Bu ya. Nah, ini untuk komposisi pemantau nih. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia mengamankan itu kalau pemantau itu ya Bu ya. Di posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini katanya? Kamu selalu yang paling terakhir. Kalau menghafal-hafal kamu selalu yang terakhir. Ayo, apalagi. Nah, makanya di sini guru itu tuh sebaiknya ada di posisi berapa Bu? 5. Manajer. Semua itu guru itu sebaiknya harus ada di posisi manajer yang bertanya, ya Bu, bagaimana mencari jalannya, buat solusinya itu seperti apa. Nah, ini adalah lingkaran tentang budaya positif. Yang pertama itu peraturan kelas. Nah, ini Bu, peraturan sekolah di peraturan kelas. Di kelas itu ada sebuah peraturan Bu dibentuk? Ada. Tentunya peraturan kelas itu, terus dia bulatannya itu mempengaruhi yang terjadi di keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu terbentuk, maka menjadi lingkungan yang positif. Kalau sudah dibentuk lingkungan positif, tentunya budaya yang ada di sekitar sekolah itu juga ikut positif. Baiklah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya Bu, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Sehingga keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, ini ya Bu. Dan kalau di kelas itu ada peraturan. Coba aku sebutkan salah satu aja peraturan yang ada di kelas. Setelah bermain dikembalikan lagi. Oke, setelah bermain dikembalikan lagi. Coba kalau kita ubah kalimat positifnya Ibu. Kalimat positif yang kebijakan itu seperti jujur, bertanggung jawab, kesehatan, apalagi Bu? Sifat-sifat apa Bu? Nilai-nilai kebajikan itu Bu? Mandiri. Nah, kalau untuk beres-beres mainan itu sebenarnya apa Bu? Iya, tanggung jawab.
Nah, itu kalimat positifnya berarti kalau setelah main tidak kan misalnya kalimat negatifnya tidak membereskan mainannya. Berarti kita ubah Bu, kalau dalam setiap membentuk keyakinan kelas itu kita ubah berarti membereskan mainan. Nah, berarti itu tanggung jawab kita. Nah, itu kalau mungkin di dalam apa? Di dalam sekolah kayak TK, kayak KB itu belum bisa kalau kita rincikan dengan tulisan. Tentunya kan lebih menarik lagi kalau kita menggunakan apa Bu? Simbol-simbol, gambar-gambar, apapun nanti ditempel untuk keyakinan kelas kita. Coba selain itu apa lagi Bu? Selain membereskan mainan. Apa Bu? Selain membereskan mainan apa lagi? Peraturan keyakinan kelas Ibu. Supaya nanti lebih kondusif, lebih apa? Ayo Bu, munculkan Bu ide-idenya. Meletakkan sepatu di rak sepatu. Oke, pintar. Meletakkan rak sepatu. Terkadang itu pun kita kalau nggak selalu mengingatkan terus, anak itu kan setelah datang. Ya, keyakinan kelas apa lagi Bu yang mau kita bentuk? Contohnya satu lagi tadi menaruh di rak sepatu. Baiklah, nanti mungkin melalui simbol gambar kita kasih simbol gambar itu ke anak murid. Ini gambar apa ya nak? Nah, nanti anak akan menjawab itu gambar sepatu Bu. Nah, sepatu itu letaknya di mana kira-kira? Nah, kita kasih pasti pertanyaan-pertanyaan terhadap anak tersebut. Mungkin anak tersebut akan menghargainya Bu, akan mengingat. Oh iya, kemarin ibu itu menyuruh sepatu kita taruh di rak. Baik, lanjut Bu. Nah, peraturan. Nah, ini yang saya bilang tadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Bu, Peraturannya pertama duduknya itu tuh sopan. selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu adalah tanggung jawab. Ibu dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai-nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Tujuan saya datang ke sekolah ini untuk apa sih kan gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti untuk apa Bu? Menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Kalau dilarang menggunakan narkoba, untuk siapa? Ya, kesehatan diri kita sendiri. Ya Bu, bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Nah, menggunakan masker. Nah, apalagi sekarang di sekitar kita itu asap ya Bu ya, kabut. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi keyakinan kelasnya itu keselamatan. Jadi dari itu kita bisa mengukur oh yang mana sih yang penting itu sangat yang sesuai untuk usia taman kanak-kanak ataupun yang sesuai untuk keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi membuat kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, setiap masalah. Nah, Ibu ada menemukan masalah nggak kalau di sekolah? Banyak ya Bu ya. Masalah itu nggak ada habisnya gitu. Istilahnya kalau kita masih hidup. Nah, di sini di dalam guru penggerak ini kami mendapatkan ilmu tentang segitiga restitusi. Di sini di mana segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka itu dengan karakter yang sangat kuat. Melalui restitusi guru, satu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu fungsinya ya. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Yang tiga, memberi penawaran, bukan paksaan. Berarti kalau sebagai guru seharusnya kamu itu bersifat seperti ini. Itu kan antara kalau misalnya kalau kita beri guru itu sebagai penawaran, kalau kamu berbuat seperti ini, berarti akibatnya ini. Ya Bu, kalau kita mau penawaran, kalau kamu berbuat seperti ini, hasilnya seperti ini. Berarti ada penawaran, bukan pemaksaan dari kita, dari guru ya. Lanjut. Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, itu menstabilkan identitas. Yang ketiga, itu menanyakan keyakinan.
Terdapat itu di sekolah saya kemarin itu saya mengambil institusinya itu ada anak hari Kamis itu misalnya ya hari Kamis itu menggembor-gemborkan salah satu temannya itu kehilangan uang, ya kehilangan uang. Terus habis itu tapi nggak ada yang menemukan uang itu sama sekali, sampai pulang pun kami mencari nggak ada. Ganti hari Jumatnya. Nah kemarin kami entah dari mana mereka berdua itu bercakap. Akhirnya terjadi mungkin kayak pertengkaran atau berdebat mereka berdua itu. Bu, yang mengambil uang saya itu ternyata Gerhana katanya Fuad gitu kan. Nama anak saya itu Fuad dan Gerhana. Enggak ya, ini loh saya dikasih makan katanya si Gerhana itu membela dirinya sendiri. Terjadi seperti itu. Terus uang tersebut diambil sama guru, nanti kita selesaikan. Nah akhirnya setelah ganti istirahat, saya memanggil Gerhana itu. Coba Gerhana ceritakan tentang uang 5.000, ya Bu ya. Pertama kita menvalidasi tindakan yang salah. Nah, pertama kita otomatis kalau mau menanyakan anak itu tentunya kita harus membuat dia senang. Terus kalau kita judge seperti itu kan sebenarnya dia nggak akan berkata jujur. Tentunya kita akan membuat dia senang dulu. Setelah kita buat dia senang, tenang gitu kan, dia mau mengalir cerita begitu saja. Ternyata waktu pulang sekolah masih HP itu dia itu menemukan uangnya di bendera. Tapi langsung disimpan, nggak dikasihkan ke guru, nggak dikasihkan ke temennya. Padahal kan dia tahu juga mungkin uang temennya itu. Nah setelah kok disimpan mungkin, nah saya di situ masuk untuk validasi tindakan yang salah. Tentunya itu tindakan yang salah ya Gerhana. Kemarin ada temennya yang kehilangan uang, tapi Gerhana malah menyimpan. Ya Bu, katanya. Kebetulan kalau Gerhana itu emang dalam bersikap itu sangat luar biasa. Pasti pemikirannya dia jalan itu kalau kita tanya itu. Ya. Nah, terus menstabilkan identitas. Nah, mungkin Gerhana lupa karena kemarin kok gak dikasihkan. Lain kali nanti langsung kasihkan bu guru ya kalau nggak tahu. Nah, terus untuk menanyakan keyakinan. Nah, berarti kita kan kemarin udah membentuk peraturan atau keyakinan kelas. Nah, kalau mengambil barang orang lain, nah itu tidak boleh dan perbuatan tidak baik. Nah, seperti itu segitiga institusi yang pernah saya lakukan itu di sekolah. Baik, Bu, lanjut. Tahapan. Nah, ini tadi Bu yang saya sebutkan untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya Bu ya. Nah, tapi kita juga harus memberikan kata-kata itu mungkin yang positif yang bisa bahasa anak lah yang kita berikan kepada anak itu. Ayo Bu, lanjut. Dan validasi tindakan yang salah, lanjut. Nah, ini menaikkan keyakinan. Nah, ini refleksi mungkin nanti tentang saya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin itu pemahaman tentang disiplin positif itu ya Bu yang saya dapat. Namanya mungkin ilmunya itu secara mungkin saya juga ada lupa-lupanya gitu Bu. Tapi yang saya kasih ini mungkin bisa ibu-ibu terapkan nanti di sekolah itu ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan Bu? Alhamdulillah kalau enggak. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti untuk yang angkatan 11 ini Ibu termotivasi lagi untuk menjadi guru penggerak. Ya Bu ya? Ya, amin. Ya, yang pertama itu motivasi dulu Bu. Nanti kalau masalah kita ngikutin alurnya. Saya juga seperti itu Bu. Saya kok takut ini, tapi ikutin aja alurnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.